Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah a'azzanallahu jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di dalam ruangan masjid yang penuh barakah ini di malam hari yang mulia ini untuk melaksanakan berbagai kewajiban, berbagai ketaatan dan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh barakah ini. Jemaah sekalian, alhamdulillah malam ini saya dipercayakan untuk mengisi kultum. Kultum apa artinya, Pak? Berapa menit? 20 menit. Kultum katanya artinya kuliah 7 menit. Tapi waktunya 20 menit. Cakap juga namanya. Ya. Kata kawan saya, kultum itu gabungan dari dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kul artinya katakanlah, tum terserah antum. Katakan terserah antum. Jadi kuliah terserah antum. Terserah saya maunya apa, jamnya berapa, terserah saya. Ya, lalu katanya nanti ada hadiah ya. Subhanallah, ini jarang-jarang didapat ini Bapak dan Ibu sekalian. Setelah Ustadz ceramah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dapat hadiah yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Satu tok pertanyaan yang diajukan. Masya Allah. Mudah-mudahan hadiah yang membuat pertanyaan lebih besar lagi. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ingin menyampaikan bahwa wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah, di mana pada tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah shaum, ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan Ramadan ini. Dan ini adalah salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala, dan syiar Allah Subhanahu wa taala itu adalah berupa perintah-perintah dan berupa larangan-larangan. Orang bertakwa menyikapi syiar Allah adalah ia mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan ia memiliki kecemburuan manakala ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk takwa yang tertanam di dalam hati sanubari orang itu.
Mengagungkan syiar Allah itu adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan memiliki kecemburuan. Ia marah, ia memberi nasihat dan peringatan pada orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Bapak dan jamaah sekalian, bahwa wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah di mana kita sampai pada bulan Ramadan ini. Sebagian para salafus soleh dulu, di antara mereka ada yang 6 bulan menjelang bulan Ramadan, mereka itu sudah aktif berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia disampaikan kepada bulan Ramadan untuk menunaikan ibadah-ibadah di dalamnya. Subhanallah. Orang agung pasti mengagungkan sesuatu yang agung. Orang mulia pasti memuliakan sesuatu yang mulia. Karena kemuliaan yang ada di dalam hati mereka, datangnya 1 bulan yang mulia itu sangat dinanti dan sangat diharapkan, serta mereka rindu berjumpa dengannya. Jamaah sekalian, di antara mereka ada yang 6 bulan setelah Ramadan, pasca Ramadan, mereka itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepadanya agar kemudian dosa-dosanya diampuni, berdoa kepadanya agar kemudian ibadah-ibadahnya di dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Demikianlah di antara para salafus soleh mengagungkan Ramadan dan mengagungkan ibadah-ibadah yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Mengapa tidak jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ketahui bulan Ramadan itu di antara kemuliaan dan keutamanya adalah bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, di mana diturunkannya di dalamnya Al-Quran, dan di dalamnya Jibril turun setiap malam membacakan Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Bulan Ramadan di dalamnya turun Lailatul Qadar. Bulan Ramadan di dalamnya setiap malam, setiap hari dicatat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang merdeka dari api neraka. Ikhwatal iman, satu saja kita menangkan di bulan Ramadan ini, kemenangan yang tidak ada bandingannya, yaitu manakala kita menang dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kemenangan yang sangat besar dan kemenangan yang sangat agung. Manakala kita berhasil di dalam Ramadan ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah, otomatis kita nanti akan meninggal dunia husnul khotimah. Subhanallah. Dosa kita diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala, otomatis nanti di alam kubur kita pasti bisa menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada kita. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Di mahsyar ketika semua makhluk Allah dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di padang mahsyar nanti, banyak manusia yang resah, banyak manusia yang gelisah, ada manusia yang keringatnya sampai di tumitnya, ada manusia yang keringatnya sampai di lututnya, ada yang sampai di perutnya, ada yang sampai di dadanya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunjuk-nunjuk mulutnya bahwa nanti ada di antara umat manusia yang keringatnya sampai ke mulutnya dan ia minum keringatnya. Saking banyaknya dan saking dekatnya matahari ketika itu. Namun ketika kita berhasil mendapatkan ampunan Allah Jalla Jalaluh, ketika itu kita akan mendapat naungan dan teduhan dari Allah, di mana orang-orang keresahan, kelelahan, kepayahan dan gelisah, namun kita tenang dengan mendapatkan naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan menangnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, secara otomatis nanti kebaikan kita pasti akan lebih berat daripada keburukan. Dengan kita menang dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara otomatis nanti kita akan menerima catatan amalan kita dengan tangan kanan, dan bukan diterima dari arah punggung, arah belakang, dan diterima dengan tangan kiri. Secara otomatis ketika kita menang di dalam bulan Ramadan ini dengan ampunan Allah, kita pasti akan lancar melintas di atas sirat saat orang-orang ada yang terkena dengan kait lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka.
diampuni oleh Allah, kita akan lancar melintas di atas sirat, dan kita akan sampai kepada kemenangan yang terakhir dan peristirahatan terakhir, itu masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Satu saja, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Tidak usah seluruh kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan sempat kita menangkan, satu saja sempat kita menangkan. Ini adalah keberhasilan yang sangat luar biasa. Lebih besar dibandingkan dengan menang kita sempat membeli kendaraan Innova untuk mudik di Lebaran misalnya. Lebih besar dibandingkan dengan kita berhasil membangun rumah megah di dalam bulan Ramadan ini. Lebih besar daripada perusahaan kita meraih keuntungan yang begitu banyak dan kemudian dibagi-bagikan kepada kaum muslimin dan seterusnya. Kalau kita menang dengan ampunan Allah, lebih besar daripada kemudian bapak-bapak berhasil menambah pasangan misalnya, bagi yang memang ada keinginan untuk itu. Jauh lebih besar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, satu saja kita menangkan, itu sudah keberhasilan yang tidak bisa terukur oleh kita betapa agungnya. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa gerangan yang harus kita lakukan agar kita menggapai keutamaan dan keagungan di dalam bulan Ramadan itu? Sebelum saya lempar ke jamaah, saya terlebih dahulu menjawabnya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan ada 5 hal yang harus kita perhatikan agar kemudian pahala puasa kita di Ramadan ini kita dapatkan secara sempurna. Hal yang pertama adalah laksanakan puasa itu secara sungguh-sungguh, penuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Itu yang pertama. Nabi kita SAW dalam hadis muttafaq alaih bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang shaum Ramadan semata-mata iman kepada Allah dan berharap pahala semata-mata dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dengan catatan kita laksanakan secara sungguh-sungguh dan intinya adalah ikhlas. Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan sebuah hadis di dalam At-Targhib wa Tarhib pada bab yang pertama, bab ikhlas. Di sana ada sebuah diskusi. Nabi kita SAW bersabda dalam firman Allah yang beliau sampaikan, yang mananya bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqulu hadza lillahi walirrahim. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian itu beribadah, jangan mengatakan ini untuk Allah dan untuk kerabat. Untuk Allah dan untuk kerabat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang beramal beribadah untuk Allah dan untuk kerabat, kata Allah itu khusus untuk kerabat. Aku tidak perlu ibadah dan amal seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin kalau kita berbuat lalu ada sekutu yang kita sertakan di dalam amal dan di dalam niat kita itu. Dan selanjutnya Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, jangan pula kamu mengatakan ini untuk Allah dan ini untuk wajah manusia. Karena kalau kalian mengatakan ini untuk Allah, di samping itu untuk wajah manusia pula, untuk pujian, untuk sanjungan, untuk imbalan sesama manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu khusus untuk manusia, aku tidak perlu. Dalam hadis yang lain kita ketemukan Nabi kita SAW menyatakan bahwa siapa yang beramal karena manusia, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang itu, hei fulan, kau pergi minta pahala, kau pergi menagih dan menuntut pahala dengan siapa engkau inginkan sehingga engkau berbuat, aku berlepas diri darimu. Sementara ketika itu di hadapan Allah Jalla Jalaluh tidak akan mungkin ada pahala kecuali dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Ikhlas adalah inti amal perbuatan kita di samping mengikuti sunnah Nabi SAW. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Itu yang pertama, kita singkat saja. Yang keduanya adalah hendaknya kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan puasa sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang selalu diulangi oleh para ustadz kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd.
Siapa saja yang melakukan satu amal ibadah tidak ada contohnya dari kami, fahuwa rad. Amal ibadah itu tertolak, tidak akan mungkin diterima. Meskipun terkadang orang mengatakan, ya saya kan niatnya baik. Gimana ya? Saya niatnya baik. Niat Anda baik tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, itu tidak mungkin diterima. Sebagaimana orang yang hanya konsentrasi pada sunnah Nabi, hanya mengikuti contoh Nabi tapi tidak ikhlas karena Allah. Kedua hal ini harus secara sempurna. Ikhlas karena Allah, ikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja Bapak dan jemaah sekalian, kalau di antara kita kemudian mengatakan, sekarang ini kan malam Sabtu, besok kan libur misalnya. Saya boleh dong, karena sehat, waktu saya luang, besok insya Allah tidak kemana-mana, saya sholat isya 10 rakaat. Diterima apa tidak Pak? Ini belum pertanyaan yang diajukan dapat hadiah. Ini belum ada hadiah. Hadiahnya dari Allah. Diterima apa tidak Pak? Dia mengatakan, saya ikhlas demi Allah subhanahu wa ta'ala, saya ikhlas semata-mata karena Allah. Waktu saya ada, sehat saya ada, saya sholat isya 10 rakaat. Bukannya pahalanya bertambah tetapi nol. Tidak ada, karena tidak sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar ucapan seorang yang mengatakan kemudian, yang penting niat saya ikhlas, hanya Allah yang mengetahui. Oke, Anda ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang mungkin mengikuti contoh tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, bahwa hal yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah saum ini adalah hendaknya kita mengikuti contohnya Nabi. Bagaimana mengawali puasa di awal Ramadan, bagaimana mengakhiri di akhir Ramadan. Bagaimana mengawali puasa di setiap harinya, bagaimana mengakhiri puasa di setiap harinya. Bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana kita i'tikaf, bagaimana kita membayar zakatul fitr, bagaimana kita beridul fitri, itu semuanya harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau tidak, berarti cacat ibadah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai kita meninggalkan puasa kecuali karena udzur syar'i. Kalau jamaah Al-Fatah, insyaallah taala semuanya sudah paham udzur syar'i itu apa. Di antaranya adalah sakit, di antaranya adalah safar, bepergian, di antaranya adalah karena usia yang sudah lanjut tidak mampu melakukan puasa. Kemudian di antaranya adalah perempuan yang hamil ataupun menyusui. Ya. Dan kata seorang ahli tafsir yang paling terkenal dari Mekah adalah Ibnu Abbas. Beliau atau perempuan yang yang menyusui dan hamil ini, boleh dia meninggalkan puasa kalau tidak mampu, lalu kemudian membayar fidyah. Kemudian diantaranya adalah haid dan nifas. Haid dan nifas ini wajib mengganti dan wajib tidak puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa justru berdosa, namun wajib diganti pada hari yang lain. Adapun yang sakit itu tergantung kondisi, yang safar juga itu tergantung kondisi, dan yang tidak bisa puasa karena usia yang lanjut itu bayar fidyah. Nah, itu diantara udzur syar'i. Manakala kita meninggalkan puasa bukan karena udzur syar'i, itu mendapatkan sanksi yang cukup berat. Di antara sanksi yang cukup berat, di antara para ulama mengatakan itu tidak bisa diganti, bahkan ada sebuah hadis lemah, hadis lemah, di mana di sana dinyatakan bahwa siapa yang meninggalkan puasa tanpa rukhsah dan tanpa udzur 1 hari di dalam bulan Ramadan, itu tidak bisa diganti dengan puasa meskipun ia puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun tidak bisa mengganti. Tapi mohon maaf, hadis ini lemah. Akan tetapi ikhwatal iman azanallahu jami'an, Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kalau ada seseorang yang meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, itu tidak perlu diganti. Mengapa tidak perlu diganti? Dosanya ditanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena yang ada dalilnya diganti adalah yang ada uzur. Mungkin karena sakit, mungkin karena safar, mungkin karena uzur-uzur yang lain. Kalau tidak ada uzur, tidak ada dalilnya diganti, diqadha. Namun di antara ulama yang lain, di antaranya dari kalangan Hanafiyah dan juga dari Malikiyah, mereka mengatakan yang sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu kafarahnya
sama dengan yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Meskipun jumhur mengatakan itu tidak sama, tetap harus diganti di hari yang lain. Yang kita ingin tekankan di sini bahwa demikian besarnya dosa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, sehingga sedemikian itu pendapat para ahlul ilmi. Maka jangan sampai kemudian kita tinggalkan tanpa udzur syar'i. Selanjutnya yang keempat ya Pak ya? Keempat ya? Yang keempat adalah yang harus kita perhatikan agar kemudian kita mendapat puasa secara sempurna. Yang keempatnya adalah laksanakan, jauhi perkara-perkara yang merusak puasa. Jauhi perkara-perkara yang merusak puasa. Yang merusak itu ada dua. Ada yang merusak sehingga puasa tidak sah, ada yang merusak dan mengurangi pahala. Yang merusak dan kemudian puasa tidak sah itu adalah seperti makan, minum, berhubungan pasangan suami istri. Itu yang merusak, puasanya batal. Namun di dalam sebuah hadis Nabi kita SAW bersabda, "Malam yadhu' qaulaz zur." Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dusta, mengamalkannya dan berbuat jahil, bertindak bodoh, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa lahir batin kita itu harus dikontrol di bulan Ramadan. Penglihatan kita harus dikontrol, pendengaran kita harus dikontrol, lisan kita harus dikontrol, tangan kita, kaki kita dan seluruhnya harus dikontrol, dan kemudian mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan di luar bulan Ramadan. Walhasil jemaah sekalian, hendaknya kita menghindari hal-hal yang dilarang atau yang dapat merusak puasa. Yang kelima, hendaknya kita melaksanakan hal-hal yang dianjurkan. Yang dimaksud hal-hal dianjurkan di sini adalah yang merupakan pelengkap. Yang merupakan pelengkap. Yang merupakan pelengkap itu seperti memperbanyak sedekah. Di antaranya adalah kaitannya dengan sahur. Di antara pelengkap dalam sahur itu hendaknya kita mengakhirkan sahur. Di antaranya adalah hendaknya yang dikonsumsi ketika sahur adalah tamar. Tamar. Apa tamar, Pak? Tamar, kurma yang sudah diolah, yang sudah dikeringkan, yang banyak kita konsumsi di Indonesia. Itu yang paling banyak. Katanya Nabi SAW, ni'ma sahuril abdi at-tumur. Yang paling baik dikonsumsi seorang hamba ketika sahur adalah tamar. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa bersahurlah kalian karena makan sahur itu penuh barokah. Maka jangan sampai kemudian Bapak dan Ibu sekalian mengatakan, saya tadi malam masih kenyang. Semua masakan Nusantara sudah masuk. Yang namanya kerupuk Aceh sudah masuk, rendang Padang ada, lalap Sunda ada, coto Makassar ada, mungkin juga masakan Irian, semuanya sudah masuk. Saya di sahur tidak perlu bersahur. Sunnah Nabi SAW adalah bersahur. Di antaranya dalam berbuka, Nabi SAW menyatakan sebagaimana hadis yang selalu kita dengarkan adalah bahwa senantiasa umatku itu di dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Dan kemudian kita mengikuti pilihan-pilihan Rasul ketika berbuka. Pilihan pertamanya Rasul ketika berbuka adalah rutab. Apa rutab, Pak? Korma juga, ya kan? Korma yang masih bagus, yang apa itu namanya? Yang baru dipetik, belum diolah, belum dikeringkan. Bapak dan Ibu sekalian yang pernah ke Mekah, pernah ke Madinah, kurma kalau baru dipetik itu rasanya airnya itu masih meleleh ketika dikunyah. Itu yang disebut rutab. Dan itu pilihan pertama Rasul ketika berbuka. Pilihan kedua adalah tamar yang tadi disebutkan, kurma yang sudah diolah, sudah dikeringkan. Pilihan ketiganya Rasul adalah moya, kata orang Arab. Moya, air putih. Air putih. Yang jelas ikhwatal iman azanallahu jami'an, yang pelengkap di dalam bulan Ramadan ini secara umum adalah kita memperhatikan hal-hal yang dianjurkan. Kita memperhatikan sedekah, kita memperhatikan tilawatul Quran, kita memperhatikan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, kita memperhatikan zakatul fitr, kita memperhatikan umrah. Kata Nabi SAW, berumrah di bulan Ramadan sama halnya dengan berhaji bersama aku. Kita memperhatikan memberikan buka puasa kepada orang lain. Ini bagian dari anjuran-anjuran di dalam bulan Ramadan yang merupakan pelengkap agar kemudian kita mendapatkan pahala puasa itu secara sempurna. Maka dengan demikian, dengan bahasa yang lain, kita kerjakan yang wajib, yang sunnah-sunnah juga tidak kita tinggalkan.
kita tinggalkan yang haram, yang makruh juga ditinggalkan, termasuk yang mubah tetapi berlebihan kita tinggalkan. Di antara yang mubah itu adalah tidur misalnya. Tidur itu adalah mubah, namun kalau berlebihan, orang bertakwa hendaknya menghindari. Di pagi hari sudah tidur 3 jam, siang hari tidur dari zuhur sampai asar. Nauzubillahi min dzalik, ini sudah berlebihan. Ngapain tidur 2 jam 3 jam di waktu siang? Setengah jam cukup. Setengah jam cukup. Kalau ternyata bosan membaca Al-Qur'an, ternyata kelelahan membaca Al-Qur'an, kelelahan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanya kepada tetangga, tanya kepada kerabat kita, apa yang bisa saya bantu? Mungkin ada orang yang mengirim SMS kepada kita, butuh dijawab, butuh diberikan solusi dan lain sebagainya, bantu mereka. Jangan kemudian kita biarkan waktu itu berlalu tanpa nilai pahala, terkhusus di dalam bulan Ramadan ini. Itulah hal-hal yang mestinya kita perhatikan di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menang dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di akhir Ramadan nanti laksana bayi yang baru lahir tanpa noda dan tanpa dosa. Orang yang nanti di akhir Ramadan termasuk orang yang tercatat merdeka dari api neraka dan kemudian berhasil menggapai surga Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya untuk pribadi kami dan kita semua. Pertanyaannya langsung, Pak. Langsung pertanyaan. Baik, 4 pertanyaan. Sudah siap Bapak Ibu? Siap apa tidur? Hah? Siap. Bapak-bapak duluan. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang keempat. Karena pertanyaan keempat ini adalah pertanyaan yang paling sulit. Hah? Menurut saya. Menurut saya. Bapak-bapak siapa yang berani jawab? Pertanyaan keempat. Ada yang berani? Di sini adu berani, bukan adu pinter. Adu berani, karena saya yakin pasti bisa dijawab. Yang ingin kita lihat adalah keberanian. Siapa yang berani, Pak? Pertanyaan yang keempat, silakan. Ini pertanyaan keempat paling sulit, dan hadiahnya ya sebagaimana ditentukan panitia. Siapa nama ahli tafsir yang paling terkenal di Mekah di kalangan para sahabat? Yang tadi sudah angkat tangan. Yang menyusul tidak diterima sebelum Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Subhanallah. Iya. Dapat hadiah langsung diberikan apa setelah sholat nanti? Langsung maju ke depan, Pak. Terima hadiahnya. Pertanyaan yang ketiga untuk ibu-ibu. Bapak-bapak duluan. Kalau begitu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga nanti untuk ibu-ibu. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan satu di antara uzur di mana diperbolehkan meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Silakan, Pak. Paling gede. Kurang lebihnya semoga malam ini adalah malam yang penuh rahmat bagi kita. Dan saya secara khusus berdoa kepada Allah untuk seluruh jamaah Masjid Al-Fatah, baik pengurusnya, jamaah biasanya. Mudah-mudahan malam ini kita semua termasuk di antara yang dicatat oleh Allah merdeka dari api neraka, dan termasuk di antara yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan melalui pintu Ar-Rayyan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.